Kita masuk pada malam yang ketiga, malam yang kita tunggu-tunggu. Malam yang setiap tahunnya memiliki suasana yang sangat berbeda. Malam di mana kita bersama-sama mengukir sejarah kehidupan, dan tentu akan tercatat dan tersimpan rapi di dalam memori dan kenangan hidup kita. Atau justru akan nanti kita ceritakan pada anak cucu kita tentang sebuah malam di mana kita merasakan bahwa inilah malam yang harus kita rajut, harus kita bangun, harus kita upayakan lebih baik daripada malam-malam yang sudah berlalu. Sahabat, teman, dan apapun bentuk panggilannya, silakan kalian pusatkan pikirkan, pusatkan pikiran, perasaan, hati menjadi satu. Bulat dan penuh dengan penghayatan dan tafakkur. Ayo, pikirannya yang masih di luar, kembalikan ke halaman lingkungan di mana kita sekarang duduk, merundukkan kepala ini. Yang masih bisa belum fokus, silakan tarik kembali ke sebuah tempat posisi di mana kalian itu bisa benar-benar menghayati malam ini. Ingat, di malam terakhir ini, di tempat kita termenung ini, jangan sampai kita melelehkan air mata, tapi kita tidak paham tentang kemana perasaan kita berlabuh, tentang kemana cita-cita, mimpi, dan harapan kita di masa depan akan kita upayakan, akan kita jalankan, dan akan kita tuju. Sahabat, tahu tidak bahwa bulan ini Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, di mana sosok terindah, sang pencerah, sang pembawa perubahan itu dilahirkan.
Coba kita perhatikan lagi, coba kita ingat lagi, coba kita renungkan kembali dan pahami alur sejarah hidupnya. Bagaimana kemudian sejak kecil beliau sudah menjadi yatim. Setelah umur 6 tahun beliau sudah menjadi piatu, komplit lengkap menjadi yatim piatu karena ditinggal ibundanya Aminah. Setelah 8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya tersayang Abdul Muthalib. Setelah dimana beliau benar-benar membutuhkan pegangan hidup, membutuhkan sandaran hidup, membutuhkan penguat untuk kemudian memperjuangkan dakwahnya, menjalankan misinya sebagai Rasul dan Nabi. Beliau malah ditinggal oleh pamannya. Tapi sebelum itu beliau ditinggal oleh pamannya. Setelah itu beliau ditinggal oleh istrinya tercinta, yakni Sayyidah Khadijah. Masih belum kering luka yang bersemayam dalam hatinya, beliau mendapatkan pengusiran sehingga beliau harus pindah dari kota Mekah ke Madinah. Itu pun masih belum lengkap rasanya luka yang terusan menimpa beliau. Ketika di Madinah beliau bukan kemudian mulus, enak, sudah tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah di Makkah beliau masih saja diganggu dan dicoba terus dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga meledaklah, terjadilah pertempuran Badar Kubra, yang mana secara logika matematika perang itu sangat mustahil, karena perang itu 1:3, 1000:313. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Kam min fi'atin qalilatin qalabat katsiratan biiznillah. Betapa banyak sesuatu yang kecil, yang sedikit itu bisa mengalahkan yang besar, yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah. Kawan, sahabat, adik-adikku sekalian, kalian harus bisa menjadi orang yang kecil. Kalian harus bisa menjadi orang yang sedikit itu, tapi sedikit yang tidak mengecewakan orang tuamu, sedikit yang menjadi kebanggaan gurumu, sedikit yang menjadi penebar kebaikan di dalam kehidupan ini, sedikit yang mampu memberikan warna seperti pelangi, sedikit yang bisa mengubah, mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang pilihan yang ikut serta di dalam sebuah perubahan. Kami selaku guru kalian, mewakili guru kalian, tidak ada ya, tidak begitu mulu-mulu pesannya dalam renungan kali ini. Hanya belajarlah terus, teruslah belajar, jangan sampai berhenti belajar. Jadikan sebuah tempat, jadikan semua tempat yang kalian singgahi adalah sekolah, dan jadikan semua orang yang kalian temui itu adalah guru bagi kalian. Jadi jangan biarkan waktu-waktu berlalu begitu saja tanpa kemudian kalian
tidak bisa menemukan makna dalam waktu itu. Janganlah kalian menjadi manusia sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang saleh. Itu pesan saya. Selanjutnya, inilah pesan saya sebagai orang tua kalian. Nah, teruslah belajar. Teruslah meningkatkan potensi di dalam diri kamu. Bapak dan ibu udah tahu, nah, kalau seandainya kamu itu hidup tanpa dengan ibu. Ibu tidak menjamin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan ibu akan tetap bersama kamu. Begitupun ayah, nak. Ayah tidak tahu apakah minggu ini, apakah bulan ini, ataupun tahun ini masih bisa bersamamu. Yang pasti, ayah akan berusaha untuk mempersembahkan kepada kamu dan adik-adik serta kakak-kakakmu yang terbaik, agar kamu, nak, menjadi anak yang tumbuh dewasa besar sama persis dengan teman-temanmu, sama juga sukses dengan teman-temanmu. Nah, coba terus masukkan pesan itu di dalam diri kalian. Masukkan, bukalah pikiran kalian. Seberapapun tertutup pikiran kalian, kalian buka. Pesan itu masuk, terus menyusup ke dalam relung hati kalian, bersemayam dalam hati kalian. Coba pikirkan, hadirkan bahwa malam ini adalah malam terakhir kalian bersama dengan orang tua kalian, bersama dengan sahabat dan teman-teman kalian. Hadirkan, fokus.
Begitu dahsyatnya dingin malam ini, tapi dia akan hilang apabila yang tersiar adalah kabar duka bahwa orang yang selama ini kita abaikan, orang yang selama ini coba membesarkan kita selalu jengkel pada mereka, kita selalu tidak turun. Betapa banyak dosa yang kita lukis, betapa banyak dosa yang kita berikan pada mereka. Mereka orang yang ketika kita kehilangan, kita benar-benar merasa hidup ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Kita seringkali acuh, kita seringkali tidak pernah peduli bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Coba kita merenung betapa banyak dosa yang sudah kita perbuat pada orang tua kita, pada guru-guru kita. Coba bayangkan, hadirkan dalam benak dan pikiran kalian bahwa malam ini, di malam yang sangat dingin ini, yang ada di hadapan kalian itu adalah ibu atau bapak kalian yang sedang sakit parah. Nah, kalian masih merasakan dinginnya malam ini. Tentu rasa dingin itu akan hilang. Dia hilang termakan kasih sayang dan cinta, perasaan bahwa orang tua kita akan tiada. Bayangkan bahwa malam ini di hadapan diri kalian itu terlentang orang tua kalian yang sedang sakit keras. Beliau memegangi pipi dan dahi kalian. Nah, selepasnya tiada, satu pesan saya, jangan sampai kamu bertengkar sesama saudara ya. Jangan lupa sholatnya, nak. Itu yang benar. Gak usah menangis akan kepergian ibu. Jangan menangis akan kepergian ibu. Masih ada ayahmu yang akan menolong. Ya. Bila esok kalian sudah tidak bisa menatap ibu, saya harap kamu tidak bersedih. Kita masih saja merasa puas waktu itu karena kita memang detik-detik di saat terakhir kita mendampingi beliau. Tapi bagaimana dengan suasana ini?
atau lusa, atau pekan depan, bulan depan, tahun depan. Kalian lagi asik belajar di sekolah, lalu ada orang yang menyusul. Cong, nih, mulai gini. Bibi, paman, atau keluarga kalian menyusul datang ke sekolah. Cong, nih, mulai gini. Bukan wajan saya. Bapak wajan saya, Roman. Waktu di depan rumah, di teras rumah, kalian menyaksikan betapa banyak orang-orang yang berkerumun. Ada yang histeris, kakak kalian, adik-adik kalian menangis tanpa sebab. Ada apa? Ada yang masih bertanya-tanya karena kalian masih tidak bisa menembus kerumunan orang yang berkumpul banyak di depan kamar orang tua kalian. Atau bapak kalian masih belum sempat berpesan apapun pada kalian. Kalian menyaksikan beliau sudah tidak bisa bergerak lagi, bibirnya kaku, pucat, pasih, putih. Dan pada saat itu kalian benar-benar akan sungguh menyesali di dalam hidup bahwa betapa berartinya hidup bersama orang tua. Betapa orang tua itu sangat berharga. Keluarga itu adalah harta yang paling indah, yang paling baik, yang paling sempurna yang pernah Allah berikan pada diri kita. Tapi di tengah kerumunan itu kemudian tiba-tiba ibu kalian terbangun lagi. Kalian merasa lega bahwa dia akan masih panjang hidup, umurnya akan masih panjang dan kehidupan akan terus berjalan. Tapi apa nyatanya? Dia terbangun, dia sadar kembali sebenarnya hanya ingin menitipkan pesan yang paling dalam, yang mana pesan itu mampu kemudian menghilangkan rasa dingin yang mengepung kita malam ini di lapangan sekolah ini. Apa pesan itu? Pesan itu adalah pesan permintaan maaf dari orang tua kalian pada anak kalian. Betapa tidak beradabnya kita pada orang tua kita selama ini. Kok bisa-bisanya orang tua kita yang minta maaf pada kita, bukan kita? Bukankah kita yang banyak dosa pada mereka?
Seporakia sana nembuk, seporakia sana nampak. Ingat ya, pesan ibu, pesan bapak, buat sekolahnya ya, terus sekolah. Setelah itu beliau pingsan lagi. Kalian menyaksikan betapa kemudian sakitnya menghadapi sakaratul maut. Sakitnya yang mana sama halnya memasukkan pancing ke dalam daging kita, kemudian ditarik-tarik, atau seperti pedang yang digores-goreskan pada dada kita. Ingat tak pesan Nabi bahwa detik-detik wafatnya beliau, Nabi berpesan, inna fil mauti la sakaratun, sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat, rasa sakit pedih yang sangat amat sekali. Coba bayangkan dalam pikiran kita, bagaimana kalau seandainya kita menghadap Tuhan kita benar-benar tidak siap, masih belum siap menghadap, masih belum banyak goresan luka yang berbau dosa yang kita lakukan, kita persembahkan, kita selalu ulang-ulang setiap hari, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi. Coba bayangkan bagaimana kalau seandainya kita menghadap Tuhan kita tapi banyak dosa kita, tapi kita masih belum siap untuk menghadap Allah. Bagaimana kalau seandainya nafas kita sendiri, ruh kita sendiri yang Allah cabut melalui malaikat Israel, dan kita waktu itu tidak siap, kita masih kekurangan bekal, kita masih kekurangan ilmu, kita masih lalai di dalam segala bidang hal kewajiban yang semestinya kita jalankan. Sholat kita sering bolong-bolong, waktu puasa kita sering sembunyi-sembunyi untuk membatalkan diri makan, waktu zakat tidak pernah membayar zakat. Bagaimana kalau itu adalah kita? Bagaimana ketidaksiapan itu menghampiri kita? Ayo kita mulai sadar sekarang. Buka pikiran kita. Betapa banyak waktu yang sudah kita luangkan, kita habiskan hanya untuk mainan belaka. Ayo kita berdoa, kita pikirkan, kita hayati dalam-dalam. Mampukah kita hidup tanpa guru-guru kita? Mampukah kita hidup tanpa orang tua kita? Mampukah kemudian kita hidup tanpa harus bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan, sebagaimana kisah-kisah Nabi kita, ditinggal ayahnya, ditinggal umminya, ditinggal kakeknya, ditinggal istri kesayangannya, ditinggal paman kesayangannya. Mampukah kita hidup meniru, meneladani perjalanan hidup beliau? Ayo kita renungkan dosa apa saja yang sudah kita lakukan, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.
Ya wailana. Itu seruan orang-orang yang ketika nanti dibangunkan, ketika diperkumpulkan di padang mahsyar, yang mana di sana tidak ada naungan kecuali naungan arsy, naungan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang sukses, yang kemudian punya banyak amal soleh, amal kebaikan. Apa waktu itu yang dikatakan orang tersebut? Kita semua pada saat itu, Pak, bayangkan di padang mahsyar. Sekarang ini dia dihadirkan Nabi sebagai saksi di hadapan kita semuanya. Sementara dosa, kelakuan, kemaksiatan, kemungkaran sering kita ulang-ulang. Maka apa waktu itu? Katanya orang-orang yang pada saat itu di padang mahsyar, ya wailana, celaka kami, celaka. Apa celakanya? Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku catatan apa? Ini buku apa kena mak bergabdi kena? Ini buku apa kena mak bergabdi kena? Serajiban segini mak bergabdi catatnya. Mulai suatu yang terbesit dalam hati, pikiran kita, semuanya tercatat. Maka di sanalah kemudian penyesalan itu benar-benar ada. Lagi-lagi orang-orang ahli kubur ketika sudah dibangunkan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan saya dari tempat tidur saya? Seberapa menyesal kita menjalani hidup karena penuh dosa. Coba kita renungkan. Pernahkah kita menangis karena dosa kita? Pernahkah kita coba berenung, ya Allah, abdi zalim, abdi nagarin tuh banyak dosa, ya Allah. Pernah curhat sama Allah? Pernah kemudian menyesal karena satu kali tidak sholat? Pernahkah kita menyesal karena kita tidak taat pada guru, tidak taat pada orang tua? Cangkolang pada guru, cangkolang pada orang tua. Coba kita renungkan. Coba kita hadirkan perasaan menyesal itu. Kalau malam ini kalian tidak bisa menyesali hal-hal kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran yang kalian lakukan, maka kapan lagi kalian akan menyesal? Sungguh betapa keras hati kalian, betapa keras kita kemudian punya hati ini, betapa keras hati yang terdapat dalam diri kita. Coba lunakkan hati kita, pikiran kita lunakkan. Ayo, hadirkan rasa penyesalan. Sugesti diri kalian bahwa saya harus berubah. Tahun depan yang belum juara, pokoknya saya harus juara. Saya harus mampu bisa menjadi orang sama seperti teman-teman saya. Saya harus komunikatif, saya harus lancar bicara, saya harus bisa pegang mic seperti mereka. Saya harus bisa menjadi pemimpin. Saya harus bisa, pokoknya harus bisa semua hal yang orang lain bisa. Saya harus bisa, saya harus disiplin, saya harus rapi, saya harus sopan, saya harus taati, saya harus benar-benar menghormati guru, saya harus benar-benar menghormati orang tua. Coba renungkan sugesti diri kalian malam ini, karena hanya diri kalian yang bisa mempengaruhi, mensugesti atau mempengaruhi diri kalian. Ayo, coba sekarang kalian berpegangan tangan. Pegang teman kalian di samping kalian. Itu adalah teman-teman seperjuangan yang penuh cinta dan kasih sayang. Pegang erat, ikatlah. Bukan hanya sebatas mengikat tangan, tapi ikatlah dengan ikatan emosional, perasaan. Ikatlah. Terus buatlah perasaan kalian mengalir dan bermuara di teman kalian di samping kalian.
teruslah saling bahu-membahu, teruslah saling memberikan masukan saran, teruslah maju tanpa harus menjatuhkan, teruslah progres, teruslah melakukan pembaruan dan perkembangan demi kemudian menuju kemajuan di masa depan. Ingat pesan orang tua kalian. Jadilah anak kebanggaan. Ayo, pikirkan ulang betapa banyak waktu yang sudah kita lalui. Waktu terbuang begitu saja tanpa kemudian kita menemukan makna di dalamnya. Coba terus pikirkan, renungkan. Renungkan, hadirkan sosok teladan, sosok idola, bahwa kita hanya mengidolakan Nabi kita Muhammad SAW. Selama ini, coba siapa yang kita idolakan? Artis-artis yang cakep atau tampan? Artis-artis yang cantik atau penuh dengan perasaan, atau apalah wujud dari yang kalian idolakan, yang kalian buat bangga di dalam. Tanamkan bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, saatnya untuk kemudian kita mengganti idola dan orang-orang yang bisa menjadi perubahan dalam diri kita. Beliau baginda Nabi kita. Ayo tanamkan. Beliau sudah berpesan terus-terusan, umatku. Beliau Nabi kita tidak menginginkan kesengsaraan pada kita. Bahkan dalam detik-detik akhir wafatnya baginda Nabi, dalam sebuah keterangan, Nabi memohonkan pada Allah, ya Allah, timpakan semua sakitnya, dahsyatnya syakaratul maut kepada saya. Jangan sampai berikan pada umat saya. Itu menunjukkan apa? Harisun alaikum ma'anittum, azizun alaikum ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur. Tidak menginginkan penderitaan alaikum atas kalian. Nah, sekarang kita renungkan ulang. Kita coba evaluasi diri kita. Seberapa cinta kita terhadap Nabi kita? Seberapa peduli kita terhadap ajaran yang dibawanya? Sugesti bahwa kalian itu bisa mampu kemudian meneladani Nabi, mencontoh para sahabat, para salafus soleh yang kelak akan mendapatkan nikmat-nikmatnya surga. Coba hadirkan penyesalan lagi. Apa yang salah? Ayo, apa yang salah selama ini dalam hidup kita? Mengabaikan keluarga, mengabaikan saran masukan guru-guru kita, sering usil, jengkel pada teman-teman kita, tidak begitu mementingkan peraturan, mengedepankan egoisme atau kartu didik,
yang terdapat dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang kalian harus kompak. Kalian harus maju bersama. Di mana bumi dipijak, maka di sanalah kalian langit harus dijunjung. Terus menaati aturan. Ini sangat dingin sekali, dan dingin malam ini akan benar-benar masuk ke dalam diri kalian apabila kalian benar-benar fokus. Kalian tidak akan pernah merasakan dingin. Jangan terima dingin ini, maka terimalah pesan-pesan yang malam ini kita sampaikan, kita dengar bersama-sama di renungan ini. Ayo mulai bangkit, semangat. Jangan sampai masa depan kita benar-benar menjadi masa depan yang buruk. Tinggalkan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak begitu bermanfaat, begitu berfaedah. Ayo, buatlah skala prioritas. Mana yang harus diunggulkan, mana yang harus dikedepankan dari semua pekerjaan. Saatnya kalian itu bangkit. Saatnya kalian itu melakukan perubahan-perubahan. Buatlah target yang akan kalian capai pada kesempatan tahun depan. Silakan sekarang mulai berdiri. Mulai berdiri. Berdiri. Silakan mulai berdiri sekarang. Mulai saat ini kalian bangkit. Terus semangat lagi. Terus kembangkan, belajar, dan cita-cita, wujudkan cita-cita kalian. Saya mewakili semua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal kezaliman yang selama ini kita perbuat pada kalian. Saling memaafi dan memaafkan.